Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan sampai pada kita, dan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi sama saya. Ya, sebenarnya saya belum siap, tapi insya Allah kita coba. Jadi kalau kita tahu setiap kita tidur itu ada yang dibilang tidurnya polos sampai dibangun. Tapi ada yang tidurnya itu disertai dengan mimpi. Nah, mimpi itu macam-macam. Nah, ada mimpi yang bagus, ada yang mimpi yang nggak jelas, ada yang mimpi yang buruk. Gitu. Nah, saat ini kita coba bahas mengenai mimpi. Jadi menurut seorang psikologis Calvin S. Hall, mimpi itu merupakan fenomena yang terjadi saat kita tengah tidur. Jadi Calvin S. Hall sendiri mendefinisikan mimpi sebagai bagian dari proses kognitif atau jenis pemikiran yang terjadi saat Anda tidur. Jadi biasanya kita ngimpi itu, kalau misalnya ngimpi ada yang benar-benar pasti, Bapak pernah ngalamin mimpi yang jelas banget. Sampai kapanpun kita ingat tuh detailnya. Ada yang mimpi yang nggak jelas, samar-samar. Begitu kita bangun kita lupa ceritanya. Ada ya. Nah, sementara Islam sendiri mensikapi mimpi itu, di Quran banyak diceritakan. Salah satunya ketika Nabi Ibrahim ngimpi nyembelih anaknya. Kemudian saat Nabi Yusuf bercerita pada bapaknya, ya, ada 7 bintang sujud pada aku. Nah, itu mimpi. Nah, sekarang Nabi Yusuf itu mempunyai kemampuan untuk memahami mimpi. Itu adalah keistimewaan yang Allah berikan pada dia. Jadi manusia itu jika bermimpi itu sebenarnya bunga tidur aja. Terus apakah itu pertanda gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat sebentar. Jadi hadis riwayat Muslim menjelaskan mengenai 3 macam mimpi manusia. Yang pertama itu mimpi dari Allah, mimpi dari pemikiran, dan mimpi buruk dari setan. Jadi bagi 3. Islam melihat mimpi itu 3. Ada yang datangnya dari Allah, ada yang dari keinginan, dan dari setan. Mimpi buruk biasanya kalau dari setan. Ya. Terus jadi
dalam mimpi ini juga di salah satu seorang sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab bermimpi bertemu dengan laki-laki yang mengajarkannya dia bacaan azan. Ya. Terus Abdullah bin Zaid itu menemui Rasulullah menceritakan mimpinya. Lalu Rasulullah berkata, sungguh ini adalah mimpi yang benar. Insya Allah. Allah telah menciptakan manusia semata-mata untuk beribadah kepadanya, mengimaninya dan menjalankan seluruh perintahnya. Di samping itu, bahwa apa yang ada di dalam mimpi itu bisa merupakan satu petunjuk, atau pesan, gitu ya. Sebenarnya apa yang ada di mimpi itu kan nggak nyata, gaib, ya. Nah, kita kan juga diminta untuk beriman kepada yang gaib, ya. Nah, sekarang kita coba lihat mimpi. Tadi kan dibagi 3 tuh, ya. Berdasarkan hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, mimpi dalam Islam dibagi menjadi 3. Jadi riwayat Muslim juga. Yang pertama, kita balik dulu dari mimpi yang asalnya dari setan. Ya, biasanya mimpi buruk, ya. Mimpi jenis ini merupakan jenis mimpi yang buruk dan membuat sang pemimpi merasa enggak nyaman. Mimpi ini biasanya ditandai dengan adanya hewan-hewan seperti ular, tikus, kalajengking, anjing liar, cicak. Berdasarkan hadis riwayat Muslim itu seperti itu. Apabila salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak disenanginya, ya, ada adabnya. Ya kan? Jadi kalau adabnya yang pertama adalah, kita bahas dulu ini, ya, mimpi yang berasal dari setan. Jadi kalau misalnya gitu, ya, kalau dalam tidur itu kan kita mengalami beberapa step. Pertama dari sadar turun tidur ayam biasa gitu, ya. Antara tidur sama melek. Terakhir deep sleep, tidur dalam. Ketika kita pelajari bahwasanya setan itu masuk bisa dari keinginan. Jadi ketika ada keinginan-keinginan yang terpendam di dalam, terus pada saat kita udah antara tidur sama melek, itu biasanya frekuensi kita sama yang gaib, ya kan? Dia masuk lewat situ, memanipulasi keinginan kita, diterbitkan di dalam visualisasi mimpi. Biasanya seperti itu, ya. Nah, dicirikan kalau mimpi-mimpi yang buruk yang datangnya dari setan itu, ketika mimpi nggak enak, biasanya ngelihat binatang. Ya kan, anjing hitam lah, ular lah, segala macam. Ya. Terus mimpi ketemu misalnya ketemu sama setan gitu. Nah, itu sama tuh. Mimpi dari dia juga tuh. Ya kan? Terus mimpi ketemu sama cewek cantik gitu. Ya kan? Terus ngapa-ngapain gitu. Itu dari dia juga tuh. Ya. Jadi ada hasrat yang terpendam, begitu dia masuk dimanipulasi hasrat itu. Itu datangnya dari setan. Artinya setan itu mencoba mempengaruhi kita lewat mimpi. Nah, terus mimpi yang kedua, tadi kan pertama mimpi dari setan, ya. Mimpi yang kedua itu yang bagaimana? Mimpi dari keinginan kita. Mimpi yang berasal dari pemikiran atau pikiran kita sebelum tidur.
Nah itu yang dibilang sama orang bunga mimpi, bunga tidur itu. Ya. Mimpi jenis ini biasanya berasal dari pikiran alam bawah sadar kita yang terus dipikirkan hingga terbawa mimpi. Seperti saat habis nonton film gitu, misalnya menyukai sesuatu. Nah, mimpi yang dari keinginan paling dalam biasanya Papa pasti pernah ngalamin ya, mungkin waktu bocah dulu, pengen apa gitu sampai ke bawah mimpi, ya, pengen apa gitu, misalnya pengen dibeliin sepeda sampai ke bawah mimpi, pengen motor misalnya sampai ke bawah mimpi, itu mimpi yang datang dari keinginan. Biasanya tuh mimpinya lempeng-lempeng aja Pak, dan ketika bangun lupa menceritanya. Pasti pernah begitu, ya. Nah, jadi mimpi dari keinginan, pengen banget, misalnya pengen punya pengen kaya gitu, mau dapat project misalnya, atau mau dapat rezeki nomplok misalnya. Dia udah terbayang-bayang tuh, gua kalau dapat ini mau ngapain gitu ya. Nah itu bisa ke bawah mimpi itu. Kenapa? Karena hasrat paling dalam. Ketika hasrat itu manipulatif sama setan, nah biasanya menjadi mimpi buruk. Mimpi yang kedua ini biasanya itu hilang gitu aja. Kalau kita udah bangun, kita lupa cerita detailnya. Ya, gitu kira-kira. Ya. Terus sekarang coba kita lihat mimpi yang ketiga. Mimpi yang ketiga itu mimpi yang berasal dari Allah. Mimpi jenis ini merupakan mimpi yang akan membuat seorang yang memimpikannya merasa bahagia. Seperti mimpi masuk surga, pergi ke Mekah, gitu ya. Pokoknya mimpi yang bagus-bagus ya. Mimpi ini juga merupakan tunjuk dan diperbolehkan bagi kita untuk menceritakannya. Jadi di surat Yunus ayat 64, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bagi mereka berita gembira dan kehidupan dunia dan akhirat, dan di akhirat. Kabar gembira di sini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan bahwa yang dimaksud kegembiraan dalam ayat ini adalah mimpi yang baik yang terlihat oleh orang muslim atau yang diperlihatkan padanya. Mimpi yang datangnya dari Allah yang biasanya jadi petunjuk itu berlakunya buat Nabi, Pak. Nabi Ibrahim gitu kan, mimpi. Nabi Yusuf mimpi. Biasanya seperti itu. Terus biasanya mimpi ini lengket Pak sama kita. Biasanya kita bisa kita bermimpi yang bagus-bagus gitu. Kita tahu tuh detailnya tuh. Misalnya, gue semalam mimpi pergi ke Mekah nih. Detail Mekahnya tuh, di sebelah kirinya siapa, sebelah kanannya siapa. Kita lagi di situ ngapain? Nah, itu mimpi hadiah dari Allah. Ya kan? Terus mensikapinya kalau dapat mimpi yang begitu, belum tentu juga kita, wah lu pasti berangkat ke sono lu. Gitu. Enggak, belum tentu juga. Tapi kalau mimpi yang udah pasti itu biasanya dari mimpi-mimpi yang diberikan kepada nabi-nabi. Gitu. Kalau kita itu cuma dikabarin berita gembira aja. Ini Mekah kayak begini loh. Gitu. Wah, seneng ngelihatnya gitu. Terus biasanya di situ ada apa yang kita benar-benar ingat gitu. Misalnya diimpiin Ka'bah. Ingat detailnya tuh. Suatu saat dia punya kemampuan ke sana, berangkat, dia lihat sama yang dimimpiin dia. Nah itu Pak.
Biasanya kayak gitu tuh. Pernah ya, itu case-nya pokoknya yang baik-baik lah. Gitu. Nah itu mimpi yang datangnya dari Allah. Nah sekarang kalau begitu, misalnya ada bapak-bapak yang pernah ngimpi sesuatu yang baik, kira-kira lepas nggak sama gangguan setan? Ya kan? Bisa jadi dia punya keinginan berangkat ke Mekah. Dari keinginan yang dalam itu dimanipulatif sama setan, dikabarinnya begini. Nah kalau biasanya nih mimpi ketemu sama orang gini. Yang nggak bisa diserupain setan, mimpi ketemu sama Rasulullah. Karena Rasulullah itu nggak bisa diserupain. Menurut yang pernah saya baca gitu Pak. Mimpi ketemu Rasulullah, nggak mungkin Rasulullah mukanya beda gitu. Terus dimanipulatif sama setan, nggak bisa. Mimpi itu doang tuh Pak. Mimpi yang lainnya bisa. Tapi biasanya mimpi yang dimanipulatif sama setan itu mimpi yang buruk Pak. Biasanya begitu. Kalau mimpi yang barusan itu yang Bapak sebut itu saya belum ngerti itu mimpi baik apa mimpi buruk. Ya. Biasanya sih urusannya ke arah baik Pak. Karena kita balik juga kan dia tandainya dengan mimpi basah, kan begitu. Ya kan? Nanda nih. Tapi kalau kita punya hasrat sama satu wanita misalnya, pengen banget sampai kita bayang-bayangin terus kita mimpinya jima sama dia, nah itu gangguan tuh biasanya. Digangguin gitu. Nah, terus adabnya ketika kita mendapat mimpi itu bagaimana sih? Hebatnya Islam itu mimpinya diatur. Gitu. Jadi kalau mimpi yang berasal dari keinginan, mimpi yang digangguin sama setan itu berasal dari setan, itu hendaknya tidak diceritakan. Jangan diceritain. Ya. Jadi mimpi yang aneh-aneh gitu, kalau bisa pendem aja, jangan diceritain siapa-siapa. Tapi kalau mimpi yang dari Allah, mimpi yang bagus, mimpi yang misalnya mimpi di dalam mimpi kita baca Quran tuh, ceritain tuh yang begitu. Mimpi yang bagus-bagus. Jadi sikapnya adalah mimpi yang jelek, mimpi yang dari keinginan kita, itu jangan diceritain. Ya kan? Menurut hadis seperti itu. Bentar saya lihat. Nah, terus ketika kita mimpi buruk, adabnya itu gimana? Ada adabnya Pak? Bentar ya. Saya agak tulis. Nah, adab saat mimpi buruk. Mimpi buruk hendaknya segera dilupakan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mengalami mimpi buruk, hendaknya meludah ke kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dan dari dampak buruk mimpi. Kemudian jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun, maka mimpi itu tidak akan memberikan dampak buruk kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi adabnya adalah begitu bangun kaget gara-gara mimpi buruk, meludah 3 kali ke kiri. Jadi meludahnya bukan meludah pakai reak ya Pak ya. Takutnya kan sebelah kiri gini kita ludahin marah nih. Jadi lidahnya gini nih, gitu aja 3 kali. Kenapa diludahin? Nah, diludahin itu sebagai tanda ya, kepada setan yang gangguin kita lewat mimpi. Jadi ludah 3 kali itu sebagai isyarat pelecehan kepada setan yang mengganggu kita melalui mimpi. Enggak mengapa untuk melanjutkan tidur kembali, tapi sebelum tidur jangan lupa untuk membaca doa. Setelah kembali tidur dan mimpi buruk lagi,
disunahkan untuk pindah tempat tidur. Kemungkinan setan yang berada di tempat tersebut memang ingin mengganggu. Ada begitu Pak ya? Kita bangun nightmare, udah 3 kali langsung mohon perlindungan pada Allah. Taus ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Terus kalau mau tidur lagi, jangan lupa baca doa. Saya tuh pernah Pak, mimpi nggak jelas, bangun, terus saya tidur lagi, nggak ngeludah nggak apa, tidur lagi, lanjut Pak mimpinya Pak. Bangun lagi saya, bangun lagi, baru akhirnya saya lupa doa. Jadi kalau kita mau tidur kan bagusnya doa dulu ya. Apabila lebih bagus lagi, wudhu dulu baru doa. Wudhu, doa, tidur. Apa yang didoa? Kalau boleh saya yang saya pahami adalah ruqyah mandiri Pak. Ya, jadi sebelum tidur itu paling enggak kita baca yang pertama ta'awuz dulu. Lalu Al-Fatihah. Lalu 5 ayat pertama Al-Baqarah. Lalu dilanjutkan dengan ayat 102-nya Pak, tentang sihir ya. Lalu yang ketiganya baru ayat kursi. Ayat kursi itu kan kalau kita baca artinya dia nunjukin bahwasanya ini Allah tuh kayak gini gitu. Nggak ngantuk, kagak tidur gitu kan, ngurusin umatnya nggak capek-capek, semuanya yang berlaku atas izinnya semua ada di situ. Ayat kursi itu begitu. Coba nanti Bapak di rumah baca lagi, cari tafsirnya seperti itu. Kenapa dibuat powerful banget gitu. Lanjut ya Pak. Jadi tadi Al-Baqarah ayat 102 itu kan menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang difitnah dia melakukan sihir. Di situ ayat itu menjelaskan enggak melakukan sihir. Bahkan di situ diceritakan tentang malaikat Harut dan Marut. Ya, dan sikap-sikap kita bagaimana tentang sihir itu. Kenapa itu dibaca? Karena nggak pernah tahu kita Pak. Ada orang ngirimin sihir kepada kita. Jadi beberapa waktu lalu kan kita udah pernah bahas mengenai sihir itu. Jadi kita baca itu, lalu baca ayat kursi, lalu terakhir baca 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Ya, karena memang kata Rasulullah sendiri yang sebaiknya rumah itu kalau nggak mau diganggu sama yang begituan dibacain Al-Baqarah. Ya. Terus habis baca 5 ayat terakhir Al-Baqarah, kita baca juga Al-Mu'minun ayat 97-98. Ya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Itu doa untuk terhindar dari gangguan sama penampakan ini. Lanjutnya setelah itu baru kita doa 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bahkan kalau di sebelum tidur dianjurkan Al-Ikhlasnya 3 kali dibaca. Ya kan? Karena waktu itu kan Rasulullah pernah ngajarin anaknya kalau sebelum tidur khatamin Quran dulu. Ternyata baca Al-Ikhlas 3 kali sama juga. Al-Ikhlas itu kan sepertiganya Quran. Jadi kalau dibaca 3 kali, baca full Quran kita. Kan gitu. Selanjutnya apa? Habis baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kita doain deh orang-orang. Ya kan? Terus udah gitu baca doa untuk tidur baru. Insya Allah begitu kita tidur nggak terjadi itu gangguan kayak gitu. Tapi misalnya kalau terjadi juga, ya itu tadi bangun, udah 3 kali berdoa lagi, tapi nggak usah selengkap itu. Berdoa aja yang penting. Jelas ta'awuz dulu berdoa. Karena kalau nggak gitu biasanya ngimpinya to be continue. Pasti bisa. Terus setelah kita tahu adabnya, ketika kita bermimpi, adabnya adalah yang tidak baik jangan diceritakan, kalau yang baik diceritakan. Mungkin bisa mendapat pelajaran dari situ. Kedua, bagaimana kita menangani kalau kita dapat mimpi buruk. Nah, yang ketiga,
Kan ada nih orang yang kepo Pak, penasaran gitu. Ini gue mimpi begini nih. Hah? Dulu zamannya Porkas dulu ya. Itu mimpi top banget. Ngobrol di tongkrongan, lu mimpi apa gitu? Wah, gue mimpi ketemu ini nih. Ketemu kuda, kata, kuda nomor berapa ya? Nah, gitu ya. Ya, itu parah tuh. Dulu kan, ya kan? Mungkin sekarang masih ada kali yang begitu ya. Mimpi sampai ada teman saya cerita, orang Depok tuh. Sampai dia mendatangi tempat-tempat yang wingit katanya, yang gaib gitu, yang inilah, yang serem. Gue tanya, lu mau ngapain ke situ? Gue mau ini, apa namanya? Gue ngikutin kawan gue, ngapain? Cari nomor. Ya Allah, kata saya. Terus saya tanya, dapat nomor? Dapat. Ketemu hantunya? Ketemu, katanya dia. Luar biasa ya. Itu zaman-zaman dulu tuh mimpi begitu. Lu mimpi apa? Saya pernah dengar juga nih tetangga saya. Jadi dia ditanya bosnya. Lu mimpi apa? Gitu. Mimpi ini bos. Dia salah sebut aja. Bosnya mikir, akhirnya dipasang. Togel itu dipasang. Forecast kalau nggak salah. Tembus Pak, 3 angka. Besoknya ditanyain terus Pak mimpinya. Saya bilang gila ya. Sampai kayak begitu ya. Tapi itulah Pak. Ya kan? Nah itu udah nggak jelas tuh mimpi yang baik, mimpi yang buruk, mimpi yang nggak jelas deh kalau kayak begitu ya. Nah, kalau bisa ditanya sama bos gue mesti ngomong apa nih kan gitu kan. Jadi ceritanya bosnya demen masang begituan tuh. Nah, perkara begitu itu adalah perkara mentakwil mimpi, Pak. Gue mimpi waktu Nabi Yusuf di penjara, kan dia satu penjara tuh satu sel tuh sama 2 orang. Yang mimpinya masing-masing ada yang bawa nampan isinya makanan terus dipatokin gitu. Satu lagi saya lupa mimpinya yang baik tuh. Terus ditawil mimpinya. Ada 7 hewan ya, sapi kalau nggak salah, makan 7 sapi. Oh itu artinya besok kita dapat 7 tahun masa panen, habis itu 7 tahun paceklik. Nah tuh yang bisa ngomong begitu, itu siapa? Dalam Quran dijelaskan ya Nabi. Nabi dari mana? Bukan kemauan dia, tapi diilhamkan oleh Allah. Nah, sekarang kalau ada dari kita yang mimpi, terus kita coba, apa sih gitu, artinya dari mimpi ini, nah coba kita lihat ya. Hukum mentakwil mimpi. Ini ngomongin mimpi aja bisa begini ya. Bentar Pak ya. Oke. Mimpi termasuk dalam perkara goib. Itu alasannya kebanyakan para mubalik melarang untuk mencari takwil mimpi. Karena goib tadi. Di samping langkanya orang yang mengetahui seluk-beluk tafsir mimpi, memang ada ilmunya Pak. Tapi nggak sebegitu tepat ya. Yang paling tepat daripada Nabi deh kalau urusan begini. Ya kan? Di samping langkahnya orang yang mengetahui seluk-beluk mimpi, penafsiran mimpi bisa sangat rentan dari keliru. Bahkan orang sekali Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tak begitu pas ketika menakwilkan mimpi bagaimana sebenarnya fikih dalam menakwilkan mimpi ini. Ya. Jadi Abu Bakar itu pernah ditanya sama orang, dia coba takwil mimpi, itu aja kagak tepat. Orang yang hebat seperti Abu Bakar yang solehnya minta ampun. Ya. Para ulama bersepakat akan kebolehan menceritakan mimpi dan meminta penakwilan darinya. Yang mengingkari mimpi hanyalah kaum Mu'tazilah dan orang-orang ateis saja. Namun dalam menafsirkan mimpi perlu diperhatikan rujukan yang jelas. Misalkan merujuk pada tafsir mimpi yang ditulis para ulama seperti Ibnu Sirin. Jadi ada
ulama-ulama besar yang menulis kitab tentang pentakwilan mimpi ini. Dalam Islam, mimpi buruk hanya sekedar bunga tidur. Historis mimpi dari nabi-nabi terdahulu bahkan menjadikannya sebagai sesuatu sumber hukum. Ini yang saya bilang, Pak. Kalau yang mimpi nabi jadi sumber hukum gitu. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak menyembelih anak kesayangannya karena meyakini perintah Allah datang melalui mimpinya. Jadi kita lihat di surat As-Saffat surat ke-37 ayatnya 102 ya. As-Saffat 102 ya, Pak. Coba dilihat Pak Tuli. Demikian pula Nabi Yusuf yang dikenal sangat andal menakwilkan mimpi. Risalah kenabiannya ditandai dengan mimpi melihat matahari, bulan, dan bintang yang sujud kepadanya. Ya, itu di surat Yusuf ayat 4. Setelah itu Nabi Yusuf banyak menafsirkan mimpi sehingga menjadikan dia jadi Perdana Menteri Mesir. Bisa kita lihat kisah tersebut di surat Yusuf. Jadi dia nggak pernah di penjara tuh. Akhirnya, kalau surat Yusufnya kayaknya di pertengahan deh, Pak. Setelah dia itu dijeblosin ke penjara, ya, disatuin sama 2 orang di satu sel tuh yang nanya tentang mimpi. Saya lupa tuh. Kalau untuk kenabiannya Nabi Yusuf sendiri itu di surat Yusuf ayat 4. Iskola Yusuf li abidi abadi ini. Kayak gitu ya. Saya dulu apal, Pak. Oke. Setelah syariat Nabi Muhammad SAW ada, mimpi tidak bisa lagi menjadi hujah untuk sebuah hukum. Sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Pak. Yusuf ayat berapa? Surat Yusuf 36. Jadi Imam Asy-Syatibi menegaskan sesungguhnya mimpi dari selain para nabi secara syar'i tidak boleh dijadikan landasan untuk menghukumi perkara apapun kecuali setelah ditimbang dengan hukum syariat. Apabila diperbolehkan maka bisa diamalkan. Bila tidak diperbolehkan maka wajib ditinggalkan dan berpaling darinya. Ya. Faedah mimpi tersebut hanyalah memberi kabar gembira atau peringatan. Adapun menentukan sebuah hukum dengannya maka tidak boleh sama sekali. Itu sikapnya setelah Rasulullah ada, bahwasanya dari mimpi itu kita bisa jadikan satu patokan jadi hukum, itu udah nggak bisa lagi. Jadi dianggapnya bunga tidur aja gitu. Abdurrahman bin Yahya al-Mu'allimi juga menambahkan para ulama telah bersepakat bahwa mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Jadi mimpi hanyalah sebatas memberi kabar gembira atau peringatan. Di samping itu bisa juga menjadi pelajaran atau ibrah apabila sesuai dengan dalil syar'i yang sahih. Ya, jadi nggak bisa mimpi itu dijadikan sebagai hukum lagi setelah datangnya syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi dianggap ulama bersepakat nggak bisa dijadikan dalil, dianggapnya sebagai berita gembira aja. Ya. Jadi kembali kita lihat lagi bahwasanya mimpi yang berasal dari setan tadi, ya, itu Rasulullah pernah bersabda, apabila setan mempermainkan salah seorang dari kalian di dalam tidurnya, maka janganlah dia menceritakannya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Demikian juga mimpi kategori yang tadi, yang dari keinginan. Mimpi buruk yang selalu teringat bisa jadi pertanda keburukan. Maka hendaklah si pemimpi menahan diri untuk menceritakannya kepada orang lain.
Ya. Karena begitu dicerita, ada aja yang mentakwil mimpi. Wah, lu berarti begini. Nah, terus sekarang kita tadi sudah melihat bagaimana hukum mentakwil mimpi ya. Artinya udah jelas bahwasanya mimpi yang bagaimana yang bisa menjadikan itu sebagai pertanda atau hukum segala macam udah jelas tadi. Bahwasanya kalau misalnya bermimpi yang bagus-bagus, hendaknya diceritakan, tapi mimpi yang tidak bagus tidak diceritakan. Nah, sekarang gini. Kalau pernah kita mimpi ketemu orang yang udah meninggal. Pasti pernah ya. Kalau saya dulu diajarin sama orang tua saya, kalau kamu bermimpi dan jelas mimpinya ketemu sama orang yang udah wafat, jelas dia mukanya kelihatan jelas, badannya pakaiannya sampai kita ingat, itu buru-buru kita doain dia. Bisa jadi dia minta doa kita tuh di dalam kubur. Atau misalnya pernah bermimpi orang yang sudah wafat tapi dalam keadaannya nggak bagus, mukanya hitam, terus bajunya dekil gitu. Bisa jadi di alam sana dia juga lagi kesusahan. Makanya kalau misalnya kita sempat bermimpi ketemu sama orang yang sudah wafat, paling tidak kita doain khusus untuk dia. Cepetan Pak, beruan. Jadi begitu kita bangun, wah gua mimpi orang tua saya nih misalnya. Kangen gitu. Bisa jadi itu dari kangen Pak. Dari keinginan, bisa jadi. Bisa jadi juga pertanda tadi. Kenapa ya? Mimpinya muncul dia lagi gitu. Buru-buru kita doain. Mimpi ketemu teman yang udah nggak ketemu udah lama banget. Ya. Tiba-tiba dia muncul gitu aja di dalam mimpi kita. Bisa jadi dia lagi butuh doa kita. Maka kita doain dia. Ya. Bukan berarti gue mimpi dia nih, teman SD gue udah lama nih nggak ketemu. Apa dia mau datang ya? Jangan buru-buru begitu. Yang pertama kita lakukan adalah kita doain dia dulu. Ya kan? Mudah-mudahan dengan doanya kita itu apa yang dia butuhkan Allah penuhin. Bukan kita yang penuhin, Allah yang menuhin. Ya. Karena saling mendoakan itu adalah yang terbaik. Bahkan dulu pernah dijelaskan ketika sama Ustadz Wahyu sama Ustadz Rahmat juga pernah dijelaskan, kita mendoakan orang, tapi orang itu nggak tahu kita doain, itu doa paling manjur. Itu Pak ya, doa paling manjur. Jadi kalau ada sign-sign seperti itu, orang-orang yang pernah ada di kehidupan kita muncul lagi, yang pertama dilakukan adalah kita doain. Biasanya itu tidak hanya muncul, tapi dia ngomong Pak. Ngomong suatu omongan misalnya, ketemu sama almarhumah ibu di dalam mimpi. Dia bilang, mukanya bersih. Pokoknya kalau ya mimpi yang baik menurut saya dan saya lihat dari penjelasan tadi, itu kita clear gitu ngelihatnya, jelas. Mukanya dia senyum apa sumringah apa mukanya kusut gitu. Terus dia ngomong, misalnya ngomong gini, kamu bagaimana kabarnya? Mama baik-baik aja kok di sini, ya kan? Atau dia ngomong apa gitu. Nah, kita ingetin tuh omongan dia di dalam mimpi. Misalnya dia ngomong, seperti kemarin ada, ini saya cerita, bibi saya cerita dia bermimpi ketemu sama almarhumah abang saya.
Sama rumah abang saya, gimana saya tanya, mukanya gimana? Oh bersih toh, gini. Bisa ceritain tuh detail tuh. Terus dia ngomong apa? Saya bilang, di sini tempatnya enak loh. Gitu. Dia ngomong begitu. Abang saya kan udah wafat. Dia bilang di sini tempatnya enak loh. Terang lagi, gini. Yuk, kalau emang lu mau ikut gue katanya gitu. Nah, saya mensikapinya itu kakak saya ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Apa yang harus saya lakukan? Saya doain dia, tambahin. Setiap sholat, setelah sholat saya doain. Mudah-mudahan apa yang dia bilang itu benar dan menjadi pelajaran buat kita. Ya kan? Kebayang kalau dia sampaikan sesuatu yang tidak enak. Itu kan gambaran kalau misalnya kita udah nggak ada di sononya kita nggak tahu bagus apa enggak. Tapi kan di dalam beberapa hadis dan beberapa ceramah itu kehidupan setelah kematian itu kan ada beda lagi gitu, ya kan? Nah, dia nyemplungnya di tempat yang baik apa yang enggak tahu, tergantung dari amal ibadahnya selama masih hidup. Pelajaran yang bisa kita petik adalah kalau ada orang yang udah wafat datang ke kita mengatakan sesuatu yang baik atau apa ya udah, itu tanda buat kita, lo jangan lupa tingkatin amal, ya kan? Terus sholatnya yang khusyuk, ya. Baca Qurannya tambahin, pahamin Quran, kayak gitu kan, Pak. Pelajaran buat kita yang hidup gitu. Step pertama kita doain dia. Step selanjutnya kita berpikir apa nih kira-kira yang bisa diambil dari pesan yang dia sampaikan. Ya. Kira-kira untuk urusan mimpi segitu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Masing-masing kita pasti pernah ngalamin yang namanya mimpi. Tapi pahamin mimpi itu ada yang datangnya dari setan, ada yang datangnya dari keinginan, dan ada yang datangnya dari Allah. Sikap kita ketika kita bermimpi yang baik, kita ceritakan. Yang enggak baik, jangan kita ceritain. Terus kalau misalnya ketemu sama mimpi buruk, kalau dia misalnya ketemu sama mimpi buruk, bangun, meludah 3 kali, minta berdoa, minta keselamatan sama Allah. Habis itu mau lanjut tidur lagi boleh. Kalau misalnya bangun udah sekitar 1/3 malam terakhir, jangan tidur lagi menurut saya. Kenapa? Karena di situ setan godain lagi. Tidur deh, nanggung tuh baru jam 3 gitu. Sampai akhirnya kita nggak ngerjain yang namanya sholat malam. Biasanya tuh ada tuh, duduk dikit leyeh, sap nggak tahu tidur, ya kan? Padahal dia udah bangun. Dikit lagi 5 menit lagi, begitu bangun udah sejam lagi, ya kan? Nah, jadi kalau kita dimimpikan dan kita terbangun, ya, kalau kita bangun, hendaknya kita bangun nih, kita lihat tuh jam berapa nih. Kalau udah 1/3 malam, ya boleh. Silakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan tentang apa? Iya, makanya kalau kita lihat, tadi saya sedikit jelaskan bahwasanya mimpi-mimpi yang baik dan bisa diikuti dan menjadi hukum adalah mimpi-mimpi yang dikasih sama Rasul. Karena kapasitasnya, Pak. Rasul tadi kapasitasnya di beberapa waktu yang lalu kan, pemimpin itu pasti cobaannya sama yang dia pimpin. Kapasitasnya dia tuh menjadi pemimpin tuh jadi panutan. Jadi sumber sumber dalil lah, katakanlah begitu.
Nah, kalau mengenai cerita-cerita tadi, ada nggak sih yang bisa cerita-cerita yang dikasihkan tapi tidak kepada Rasul ya, cerita-cerita baik. Kalau saya lihat di sini Abu Bakar sendiri pernah ya didatengin orang yang mimpi begini. Terus ada juga tadi sahabat Nabi yang bermimpi tentang azan. Azan tuh begini. Pertama Allahu Akbar, kedua asyhadu alla ilaha illallah gitu. Terus nah itu diceritakan kepada Rasul. Berarti kan pernah mimpi yang baik. Tapi kan waktu itu masih ada Rasul. Rasul bilang oke tuh, bisa tuh dijadiin ini panggilan azan kan gitu. Tapi setelah nggak ada Rasul ini, nah itu khawatirnya. Kalau ada lagi mimpi yang begitu, maka para ulama sepakat. Udah, mimpi baik, ya kan, itu berita gembira. Tapi nggak bisa dijadikan dalil atau dasar hukum. Kenapa? Karena khawatir. Nggak sepeninggalnya Rasul kan nggak ada lagi yang emang pimpinan yang jadi jaminan gitu. Kalau dulu zamannya sahabat Nabi kan kalau ada apa-apa aduin ke Nabi Muhammad, oh begini-gini datang dari dia, udah kita pegang itu. Sekarang untuk satu masalah, ya kan, itu aja memerlukan ijma ulama. Oh, dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai ilmu, gini memutuskan bahwa yang ini nih, ini putusannya adalah ini. Kalau zamannya Rasul lu gampang. Tanyanya sama Rasul gitu. Rasul begini. Rasul saya mimpi gini. Karena masih ada dia gitu. Saya kira itu. Lagi Pak, mungkin yang mau ditanyakan atau ditambahkan ya. Jadi sepele sebenarnya Pak mimpi Pak. Tapi bisa menjadi berita gembira juga buat kita. Saya pernah dengar ada orang bermimpi ketemu sama Rasulullah. Ya. Pasti kita tanya, gimana tampangnya gini. Dia nggak bisa jelasin. Karena mimpi ketemu Rasulullah itu salah satu mimpi yang baik menurut saya dan tidak bisa diintervensi sama setan. Jadi kalau ada ketemu mimpi, ketemu kotoran gitu, sekoper misalnya gitu, ya itu buru-buru aja tahu minta perlindungan, ya kan? Atau ketemu sama apa gitu yang misterius dan agak-agak sedikit creepy, menyeramkan, nah itu udah, ya kan? Ya. Masya Allah. Maksudnya apa ya? Saat ini saya belum bisa jawab Pak. Karena itu perlu panu khusus. Ya, mimpi orang mukmin tadi apa Pak? Mimpi orang mukmin? Itu adalah satu bagian atau dari 46 bagian kenabian. Mungkin ya. Ini menurut saya aja ya. Mungkin karena Nabi itu dikasih ilhamnya kadang ada yang lihat mimpi. Contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, ya. Itu lihat mimpi gitu. Jadi cabang kenabian lewat mimpi itu gara-garanya itu. Yang bisa saya pahami saat ini, kalau Rasulullah kan ada yang lewat dia tiba-tiba dengar bunyi bel yang keras atau apa gitu. Sebentar dia diam, terus dia nih ada sabda nih begini, ada firman Allah begini. Ada juga yang lewat mimpi. Nah, yang di Quran nih dijelasin ya Nabi Ibrahim sama Nabi Yusuf.
Jadi mimpinya orang mukmin, mimpi yang benar itu, kalau dia bilang tadi jadi satu cabangnya kenabian, karena ada nabi yang diberikan ilham sama Allah lewat mimpi. Kayaknya itu Pak, saya bisa pahami seperti itu ya. Tapi nggak setiap ini kan. Makanya tadi setelah datangnya syariat Rasulullah, udah nggak ada lagi mimpi yang bisa dijadikan dasar hukum atau dalil. Ya. Ada lagi kok? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.